Salam kasih Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Hobart dari GKI Ceduk Raya dalam Sapaan Gembala GKI hari Kamis 1 Juni 2023. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Sapaan Gembala GKI hari ini, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan berikan pada kami kesempatan untuk dapat kembali menjalani hari kami, dan biarlah dalam hari yang kami jalani hari ini, kami dapat jalani dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan dapat menjadi pelita dan terang bagi jalan kami, dan Roh Kudus dapat menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan terutama melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa dan mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Sapaan Gembala hari ini bertemakan hidup berbangsa dalam kehendak Allah, yang diambil dari bacaannya Roma 13 ayatnya yang keempat. Bacaan Alkitab kita adalah dari Roma 13 ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan Roma 13 ayat 4 berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Karena ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Namun jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya. Karena tidak percuma ia menyandang pedang. Ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, seperti background saya, hari ini kita sedang memperingati hari lahirnya Pancasila. Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni merupakan salah satu dasar negara kita. 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI, Presiden Soekarno ketika itu memberikan sebuah pidato yang menjadi konsep awal dari Pancasila. 5 sila yang mengajak kita hidup bersama di dalam keberagaman bangsa Indonesia. 5 sila yang kemudian dijadikan sebagai dasar negara kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kelima sila ini adalah kelima sila yang baik dan patut kita taati, karena kelima sila ini mencoba untuk merangkul dan merangkum keberagaman yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Ketaatan kepada apa yang ditanamkan oleh pemerintah pada awalnya di tahun 1945, pemimpin bangsa kita, sesungguhnya juga adalah sesuatu poin penting dari Roma 13, yaitu berbicara mengenai ketaatan kepada pemerintah. Bapak, Ibu, dan Saudara, Roma 13 sudah terkenal sebagai salah satu bacaan yang berbicara mengenai ketaatan pada pemerintah. Sekalipun demikian, tidak jarang beberapa orang menafsirkan Roma 13 ini sebagai satu bacaan yang mengajak kita untuk tunduk penuh pada pemerintah. Tunduk total pada pemerintah. Karena dalam Roma 13 ayat 1, Rasul Paulus mengajak para umat Tuhan untuk tunduk pada penguasa, untuk tunduk pada pemerintah yang di mana mereka berada. Sekalipun demikian, Bapak, Ibu, Saudara, tentu Rasul Paulus tidaklah bermaksud untuk mengajak kita tunduk total atau tunduk penuh tanpa kita kritis. Mengapa demikian? Karena dalam suratnya Rasul Paulus menyelipkan sebuah bacaan atau sebuah gambaran ideal mengenai pemerintah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti apakah pemerintah seturut dengan kehendak Tuhan? Ayat 4 yang tadi menjadi bacaan kita memberikan gambarannya. Ayat 4 mengatakan bahwa ia adalah hamba Allah. Pemerintah adalah hamba Allah. Rasul Paulus kemudian mengulang lagi di ayat 4 bahwa pemerintah adalah hamba Allah.
Jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa pemerintah yang ideal, pemerintah yang berasal dari Allah adalah hamba Allah. Hamba Allah untuk menolong kita hidup teratur, tertib sebagai bangsa dan negara seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Roma 13 sebetulnya bukanlah alat untuk melanggengkan sebuah ketaatan yang buta terhadap suatu pemerintahan. Justru Roma 13 ingin mengajak kita untuk melihat konsep ideal dari sebuah pemerintah, dari sebuah pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menjadikan Tuhan sebagai panduannya. Pemerintahan yang menjadikan Tuhan sebagai sumber perjuangannya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita berbicara mengenai Pancasila, tentu kita melihat bagaimana Pancasila mencoba untuk mengajak kita menjadikan Tuhan sebagai pemimpin kehidupan kita. Ketika ia menjadikan Tuhan sebagai sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tentu ini tidak bertentangan sama sekali dengan nilai-nilai kekristenan. Bahkan setelah ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila dalam keempat sila selanjutnya berbicara mengenai kasih terhadap sesama melalui poin-poin sila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak dan Saudara, kita bisa melihat bahwa Pancasila sesungguhnya tidaklah bertentangan dengan iman Kristen. Justru sebagai orang Kristen, kita patut dan dapat menjadikan Pancasila sebagai salah satu pegangan kita dalam menjalani kehidupan berbangsa seturut dengan kehendak Tuhan. Maka dalam kehidupan kita, mari kita terus berpaut pada dasar negara ini. Dan ketika kita berhadapan dengan pemerintahan, mulai dari pemerintahan terdekat kita, yaitu RT RW, bahkan sampai pemerintahan yang lebih luas, sampai kepada pemerintahan pusat sekalipun, mari kita juga belajar untuk menjadi warga negara yang kritis, yang dapat bersama-sama saling mengingatkan untuk dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan tentunya menjadikan hikmat dari Tuhan sebagai pimpinan kita ketika kita hidup berbangsa dan bernegara dengan sesama kita. Kiranya renungan hari ini memperkuat semangat kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia yang mau taat kepada pemerintah yang menjalankan pemerintahan seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi kemudian yang mau kritis dan juga mau memberikan masukan, sumbang, saran, pikiran, dan bahkan tenaga kepada pemerintah yang mungkin menjalankan pemerintahannya tidak seturut dengan kehendak Tuhan dan hanya mementingkan kepentingan dirinya maupun kelompoknya. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam hal ini, salah satunya dengan menjalani hidup sesuai dengan Pancasila. Selamat menjalankan kehidupan sebagai seorang warga negara Indonesia, tetapi juga sebagai seorang Kristen di tengah-tengah bangsa Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk dapat menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang mau menjalani kehidupan dalam ketaatan kepada pemerintah yang Tuhan anugerahkan, yang mau sungguh-sungguh menjadi hamba Allah dalam menata kehidupan kami. Tetapi ajarlah kami juga untuk dapat menjadi saluran cinta kasih Tuhan, menjadi saluran
kasih Allah untuk mengingatkan pemerintah kami, mulai dari tingkatan yang ada di sekitar kami sampai tingkat yang lebih luas, untuk dapat menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara ini seturut kehendak Tuhan, secara khusus melalui Pancasila yang juga Tuhan telah anugerahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan juga dari kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami mohon pimpinanmu dan hikmatmu, biarlah hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni ini menjadi momen bagi kami merenungkan keberadaan kami sebagai orang Kristen Indonesia. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pimpinanmu, juga ketika kami menjalani kehidupan kami dalam berbagai pergumulan kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara, sampai berjumpa dalam Sapaan Gembala selanjutnya. Tuhan memberkati dan selamat memperingati hari lahirnya Pancasila.